Cesar, andalan penyembuh alternatif Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia. Selamat bertugas, jaya, aman, bermanfaat di Indonesia. Di ruangan sebelah itu ada dua leluhur yang masuk, cewek dan cowok dengan bahasa Cina. Kebetulan bapak saya bisa ada keturunan dari Chinese. Tapi alhamdulillah waktu itu saya masih bisa mengendalikan diri. Dia masuk, dia keluar. Dan ketika teman saya suruh pencet jempol, saya bilang mau itu udah saya pencet, yang cewek ngamuk pakai bahasa Cina. Wah cuma udah. Tapi saya sadar, ini bukan saya yang ngomong loh, ini leluhur saya. Tapi dan yang ada anehnya juga, waktu itu ketika yang terakhir tinggal yang jenderal-jenderalnya lah ya. Iya. Saya ngomong pada waktu itu cuma saya bakar kamu udah latih neraka, mau pergi atau tidak. Dia kepanasan, dia ketakutan. Iya. Dan setelah itu, setelah 20 tahun ini, itu nggak pernah masuk lagi. Pertanyaan Kosong, ya. Jadi kadang-kadang kalau ada yang mau masuk hanya berasa di badan tapi tidak masuk. Boleh saya jawab? Ya. Seseorang yang berhubungan dengan roh atau gaib atau spirit para leluhurnya. Nah, kalau metode saya tadi kan ada perintah coba disembur pakai warna merah. Ya. Nah, tapi kalau di dalam pengalaman yang soft, yang lembut, itu diajak bicara. Diajak bicara dalam hati saja. Kamu ada kepentingan apa? Karena yang kamu tempati, adik saya ini kesakitan, bisa mati. Kamu pengen apa? Kita halus-halus saja. Kalau kamu pengen darah, nih saya kasih darah. Makhluk yang sudah spiritual, yang sudah gaib itu bisa dibohongi. Nah, pengalaman saya ngobati orang kesurupan di Palembang. Itu juga gitu. Dia lagi nonton pertunjukan di ulang tahunnya Paranormal. Yang sekarang paranormalnya jadi ketua Palembang atau ketua yang Kartika. Iya, diajak Kartika. Itu rombongannya kan punya kelompok kuda lumping tuh, nanggap kuda lumping. Penontonnya ada yang kesurupan, sudah diobati oleh lebih dari paranormal yang di sana, nggak sembuh. Coba aja lompat-lompat kan itu. Perempuan terus saya bilang, saya bisikin, kamu pengen apa? Saya minta darah. Dia bilang, suaranya suara laki-laki, saya minta darah. Oke, kalau minta darah. Akhirnya saya ambilkan Fanta merah. Nah, ini saya tuang di darah, di gelas itu, gelas putih. Ini darah ya. Ngangguk dia, minum, pergi. Udah langsung sembuh. Artinya pendekatan yang sangat sederhana. Saya kan kurangnya itu udah logika, seneng bercanda tapi serius kan gitu. Itu cuma dibohongin kayak gitu sembuh. Nah, berkaitan dengan itu tadi, kalau saya dengan cara tadi udah benar itu tadi itu. Kalau kamu tidak mau pergi, ini manusia ini bisa mati. Itu adik saya tidak terima. Kalau kamu masih nggak mau pergi, saya akan panggil raja saya. Nah itu benar itu udah. Panggil yang lebih tinggi. Pasti dia akan takut. Malah dia nggak dapat apa-apa kalau dipanggil yang rajanya tadi itu. Misalkan masnya manggil rajanya itu, dia panggil aja dalam hati. Tuh raja saya datang, dia udah pergi duluan. Dia nggak mau pergi, dia bilang kalau pergi dia takut sama tuannya. Ya, itu tuan. Ini pengalaman saya lagi, ada kaitannya dengan ini. Saya di Gandaria 5 itu praktek. Waktu zamannya itu di FKPPAI itu masih sering saya jadi target oleh orang-orang pintar. Nah, waktu itu ada yang kirim jin ke tempat praktek saya. Nah, setelah saya ajak bicara, kamu jin dari mana? Saya dari Arab. Tapi saya tidak mau sebutkan nama paranormal yang kirim ini. Kamu dikirim oleh siapa? Sebut dia namanya persis banget, namanya si ini.
kamu mau apa di sini? Ya mau menghancurkan usaha kamu supaya tidak ada orang yang datang ke tempat praktek kamu. Oke, kalau kayak gitu sebaiknya kamu pergi. Kamu minta apa? Mau minta kopi, minta kemenyan, atau minta apa? Tidak mau, kan gitu. Kalau tidak mau, saya akan panggil rajanya kamu nih. Nah, rajanya kamu kalau di dalam hierarki Arab kan itu apa sebutannya itu. Jadi saya keluarga yang ada di dalam Al-Quran itu ayatnya ada Al-Hadid itu besi. Jadi ternyata di Arab itu dalam silsilahnya ada keluarga Al-Hadid itu 39 itu jadi raja semuanya, sedangkan itu sudah kehidupan masa lalu kan gitu. Nah itu akhirnya saya panggil itu, baru dia malah akhirnya ngikut. Yang tadinya mau nyerang jadi ngikut. Nah silakan itu kalau ada pengalaman seperti itu, solusinya bisa yang paling halus, bisa dengan kamuflase, bisa juga kalau tidak mau ya dengan cara paksa. Nah kalau itu saya suka saya upacaranya kembalikan kepada ruwatan, karena saya membawa tradisi ruwatan Jawa kan gitu. Ingatkan kalau saya yang ditanyakan tadi kan bagaimana untuk supaya Indonesia itu lagi. Nah, ini pengalaman kita kan sering ya di sini ya. Makin leluhur itu kita berharap makin dia pergi. Karena sekarang sudah masuk. Tapi kalau kita close itu ya yang kira-kira gitu ya yang mungkin yang kita nambahin close pikiran. Tapi yang enak adalah pada waktu kita berdoa apapun agama kita kirimkan ke beliau. Yang jelas kalau memang ayahnya sudah nggak ada, yang pertama adalah ayah ibu. Nah baru kita kirim ke leluhur yang dekat, yang kemudian yang lebih tinggi lagi itu pasti ada. Nah kalau kemudian kita meditasi sebentar, memohon kalau memang beliau menghendaki saya untuk apa misalkan gitu kan, saya akan menerima dengan ikhlas. Mudah-mudahan akan dapat kembali. Kalau saya menggunakan semua lintas agama saya pakai, tapi saya punya satu kepercayaan yang saya pegang. Gitu. Ya. Mungkin baru ketemu dengan yang diapali ya, tapi seorang lama karena buahnya Mas Narto. Aku dipecat tapi. Saya ada fotonya Maya. Oh ya, oh itu ya. Jadi begini, berkaitan dengan roh ya Bu. Manusia ini mempunyai 3, yaitu raga, sukma, dan roh. Ya, raga ini badan-badan asal kita. Kalau sukma itu nadi Bu, kalau roh yang ada di umbun-umbun. Tak kala orang di ICU, dia terkatup-katup, nggak mati-mati nih udah lama, karena rohnya ini masih ngiwang. Tapi nadinya masih ada, sukmanya ada, dan raganya masih ada. Nah ini kalau sebagai spiritual, itu didoakan, rohnya itu mau masuk, apa mau meninggalkan. Ya, kalau dia mau masuk, ya kita tarik, gimana caranya? Secara, kalau saya kejawen ya, yang saya tuh yang ratih, itu ya ditarik, kalau enggak, ya dibisikin, dilepaskan gitu. Jadi dia mendapatkan kebebasan. Saya rasa setiap roh, setiap manusia itu mempunyai 3 itu. Ya. Jadi kita ini sama aja seperti saya tambahin dengan tadi Bapak nanya roh ya, soal ini masalah roh ya. Seperti Mas Radu bilang itu kalau anu melim berina, kalau ini yang ratih gitu. Ya memang betul. Saya dulu kuliah S1. Ya, saya di sastra, saya dulu di Bali, mulai kecil sampai tua saya di Bali, kemudian saya kemasukan yaitu roh yang ratih. Ya. Ini rohnya siapa? Kita belum tahu. Dibilang ini roh leluhur, roh siapa kita nggak tahu. Dan keluarga saya mengatakan saya gila. Anjir. Ya,
Terus saya dimasukkan rumah sakit gila, yaitu di Wangayo, di Bali. Kemudian saya punya kakak yang di Australia, saya kirim surat dong. Waktu itu surat masih ditimbang bahwa saya digini-gini, kakak saya datang. Dia ada guru dari Tibet ya, tapi diemnya di Australia. Itu dibawa terbang. Kemudian dilihat, wah ini ada roh nih, aku nggak sanggup karena saya nggak sanggup ngobatin. Dia ada sukma yang masuk. Sukma siapa? Leluhur kita atau gimana? Bukan. Setelah dia bisikin terus, setiap bisikan saya ngomong. Setiap bisikan ini yang dilihat sama keluarga saya ngoceh sendiri, ya, sehingga aku dimasukkan rumah sakit jiwa. Nah ini roh bilang, kamu ke Pura Mandira Seta. Pura Mandira Seta itu letaknya sekarang pun masih ada, yaitu di Solo, ya, di depan Songgobuwono. Itu, ya, yang Kanjeng Bios tahu. Jadi saya itu diajari sama Eyang Nate di tempat di pura itu. Jadi meditasi matahari jam 12 siang begini. Itu matahari dengan ditutup begini kain hitam. Meditasi air turtle, ya. Terus meditasi kaca, yaitu kita melihat kakang kawah adi ari-ari sejulur papat kayu pancer. Jadi dengan begitu kita tahu siapa yang ikut kita sesungguhnya, leluhurkah atau orang yang lebih tinggi, karena roh itu juga ada tingkat-tingkatan. Ya, tingkat-tingkatan ada dewa dewi ya. Kalau kita di Bali itu percaya dengan adanya dewa dewi. Nah, yang ikut saya kebetulan itu roh Eyang Rate, anak Betoro Semar. Nah, Semar ini kenapa kok nggak ada sangkut pautnya dengan saya kok? Anak daripada Betoro Semar itu ikut Eyang. Kalau Semar itu Tapabrata, Beduluk Betoro Ismoyo. Dia kan yang ngangon, yang ngomong Pendawa Limo. Arjuna, Bima, Nakula Sadewa itu ya, yang ngomong itu. Jadi waktu dia mau minta panah Pasopati, ya, itu dia disuruh Tapabrata sama Semar. Tapi karena Semar ini godanya itu perempuan, dia disuruh nyamar sebagai Semar. Semar nyamar sebagai Arjuna. Nah, waktu itu Arjuna nyamar sebagai Arjuna. Si Arjuna menyamar menjadi Betoro Ismoyo. Baru dewa air, dewa bayu, dewa angin, Banaspati, dewa asmara, kebetulan Komorate. Komojoyo Komorate itu dewa asmara. Jadi saya tidak dengan leluhur, tapi dari sana langsung. Seperti itu ya Pak, keterangannya. Supaya kita tidak mempunyai sudut pandang, oh itu cerita pewayangan. Cerita pewayangan adalah cerita benar sekali, karena itu kejadian 5.000 tahun yang lalu. Jadi kisah-kisah kehidupan yang ada di India sana, yaitu kisah-kisah kehidupan dengan kerajaan-kerajaan, bekas-bekasnya sampai sekarang masih ada. Nah, ini akhirnya kehidupan-kehidupan ini yang disebutnya reinkarnasi. Nah, ini kalau mau ditelaah itu masih panjang ceritanya, dan titik-titik bukti nyatanya itu ada. Kebetulan di Pulau Jawa juga dibuat candi-candi untuk penghargaan kepada para tokoh-tokoh yang hidup sekitar 5.000 tahun silam. Itu kira-kira jembatan untuk mengantarnya. Kalau ada yang bertanya, kok di India, kok bukan di Jawa dan sebagainya, karena semuanya itu ada fakta. Kalau kita bicara tentang leluhur, itu juga jangan ngawur, itu harus ada prasasti-nya. Contohnya, saya bicara leluhur yang ada di Mataram, leluhur saya siapa? Ya ada, silsilahnya ada, makamnya ada, catatan sejarahnya juga ada. Tahunnya kapan, waktu zamannya siapa, ini catatan yang belum ada. Kepada karifan lokal
Jadi itulah pada hari ini sharing diudahi. Kemudian terima kasih kepada yang narasumber yang telah memberikan masukan-masukan dan memberikan pernyataan-pernyataan yang menambah wawasan kita sehingga wawasan kita bisa terbuka lagi lebih lebar, lebih luas. Dan ingat, segala sesuatu harus seimbang, jangan cuma satu bagian dan cepet. Ya, baik, terima kasih. Dan acara selanjutnya, Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Meriah ya, banyak Ya. bertanya ya, banyak pengetahuan yang baru ya. Ya, makanya Siapa kita dulu dong? ya. Siapa kita? Hebat. Saya ucapkan terima kasih pada yang latih ya, fisiknya di sini ya, yang mengerti. Makasih, tambah seru ya. diundinya gini 2 tangan dong. Gini. Oh, gitu. Nah, jadi kelihatan cincinnya. Jadi dulu, ya. Ya. Nah, langsung kalau ini. Kita baru. Jangan dibuka dulu ya, karena dua lot. Walaupun pisau nggak ikut ya. Maaf. Pelan-pelan. Trot. Jatuh. Ya boleh dibuka. Siapa? 2 ya? Iya, 2 kok. Ini dibagi 2. Ini di sana bicara dapat dapat Ya, siapa kita lo? Buanse. Satu ya? Satu ya. Satu ya. Jangan semua ya. Satu aja. Nomor 2. Rezeki. Oh, iya. Tar dulu sebentar. Tanya mana? Bambang. Bambang. Eloy. Erik. Mas Erik dapat. Bentar Mas. Berdiri dulu. Berdiri. Jagoan. Kuat berdiri ya Mbak Sa. Nanti pulang dari sini semakin sehat, semakin kuat. Jangan di bawaannya. Oke. Ambil aja udah lah. Setelah itu yang lainnya ya. Iya, boleh. Tuan rumah cukup 2. Iya, karena yang satu makanan, yang satu minuman. Nomor 21. Kiratu. Lagi. Berdiri silakan. Di sini senang, di sana senang. Tadi kalau udah habis apa? Suhu. Ketiga ya, ada 9. Nomor 3. Nomor 3 Pak Didi. Berdiri. Ini rombongan mau tuwek-tuwek. Ya. Baru 3 ya. Pak Anton. 15. Mas Rama. Rezeki melulu. Rezeki melulu. Ini yang dipakai pun terbalik dan lakunya belum lawan saya punya. Putih Pak. Enggak, nanti Mas Harto aja. Oh, berarti 10 ya. Oke. Enggak pakai nomor. 17. Ikan lele, mantap lele. Salam kenal dulu dong. Oh, namanya Master. Mantap. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
berdiri dulu ya. Berdiri. Ya. Ya. Daya tarik agar dapat rezeki. Nah, Siapa yang mau dijerat? jangan disalahgunakan ya. Kalau disalahgunakan tapi ini untuk agar kita memancarkan belas asih kasih sayang ya. Ini 1 2 oke. Simsalabim. 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 Ada. Yang belum maju sedikit. Yang belum. Lekot. Ya. Apa? Menarik kita dan uang. Untuk menarik. Kita dan uang. Ya. Oke, menarik lah. Kita dan uang. Bersedia menerima ini? Iya. Benar? Ya, dengan ikhlas. Wis. Sama dalamnya. Lawan panci. Sama panci kan? Wong Tuhannya kok. Sama panci apa itu? Oke, buka dulu, buka ya, buka. Bareng. Ya, buka. Ya udah dipegang gini. Yuk. Yuk semua. Ya dibuka dulu ya, buka dulu. Ketika buka, yuk kita nyanyi bersama-sama. Di sini sama ditaruh. Ini senang, ditaruh senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, ditaruh senang, di mana-mana hatiku senang. Kuat, sehat, kuat, sehat, kuat, sehat, kuat, sehat, kuat, sehat, kuat, kuat. Sini senang, ditaruh senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, ditaruh senang, di mana-mana hatiku senang. Sehat, Kuat, sehat, kuat. Kuat. Kuat, sehat, kuat. Selamat siang Pak Hari dan Pak Narto. Gimana kabarnya hari ini? sehat bugar. Sehat bugar ya. Ini kan siang-siang ini tentunya sangat memukau acara tadi ya. Bisa dijelasin nggak tentang acara itu? Ya, acara ini acara dari pertemuan Pali atau adalah penyembuh alternatif Indonesia yang setiap bulannya diadakan. Jadi acara ini adalah pertemuan silaturahmi, kemudian acara ini adalah satu acara berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan setiap anggotanya sehingga kita semua menjadikan orang-orang yang berwawasan luas. Ini acara warga andalan penyembuh alternatif Indonesia, disingkat APALI ya. Jadi ini para praktisi penyembuh alternatif. Apali itu apakah sama dengan FKPPI atau berbeda? Oh beda organisasi. Oh, beda. Ya beda Ah. organisasi. Hanya di sini tidak ada kata paranormal. Jadi khusus untuk penyembuh alternatif. Ya. Dalam penyembuh alternatif ini kita punya kegiatan-kegiatan yang setiap bulan berbagi dan peduli, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan peduli antara satu dengan yang lain. Ya, yaitu dengan cara apa? Berbagi pengalaman dan pengetahuan, berbagi peduli peduli dengan teman-teman. Di samping itu kita adakan ada door prize. Door prize ini dari kita warga semuanya untuk teman-teman kita. Kita prinsipnya bahwa semua itu kalau mendapat hadiah itu pasti senang. Dan konsepnya di sini hadirnya dengan kondisi senang. Di mana-mana hatiku senang. Dan semua harus sehat juga karena prinsip dari Apali kita bisa harus tetap menyehatkan masyarakat, terutama menyehatkan diri kita sendiri. Lihat aja wajah-wajah teman-teman happy semuanya, Betul. memancarkan belas asih kan? Betul. Ternyata. Betul. Dan pada saat itu pas dibuka bersama-sama semua senang sekali ya. Jadi harapannya hanya untuk bisa sebaik-baik orang ada orang yang bermanfaat. Nah, Ya. ini kan gabung dengan Happy Anniversary La Christi Tarot ya. Ya. Apa itu gabung juga acara ini atau gimana? Bisa jelaskan sedikit? Ya, sebenarnya karena Ibu
Christine ini warga Apali. Pas kemarin dapat arisan, mengundang dia ke sini tempatnya, sekaligus ada acara untuk putranya. Jadi acaranya berkesinambungan. Karena sama-sama senang tadi, ya kan? Sama-sama sehat. Keunggulan dari Apali itu bisa dijelaskan nggak? Iya, keunggulan Apali yaitu pertama menyiapkan warga-warga dari Apali harus sehat lahir batin. Setelah sehat lahir batin bisa belajar untuk penyembuhan alternatif untuk bisa membantu masyarakat agar masyarakat itu sehat, bukan hanya sehat jasmani, sehat rohani juga, sehat jasmani, sehat jiwanya. Dengan dengan energi yang ada di dalam diri kita sendiri. Untuk masalah energi yang ada dalam diri kita sendiri, Ya, karena Apali itu adalah salah satu mitra dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menggabung, ya, di mana teman-teman penyembuh alternatif yang bermodalitas energi itu ada di Apali. Gitu. Nah, tadi kan sempat diucap sama Pak Narto ya, belajar. Untuk mempelajari itu harus menjadi warga dulu atau gimana? Kalau belajar sendiri, kita di sini semua kan bisa belajar. Saya ketemu Mas juga belajar, Mas ketemu saya juga bisa belajar. Ya, aku kesana ketemu loh, punya pengalaman baru, itu belajar. Tapi kalau di dalam Apali pas arisan, ya yang utama adalah belajar bagaimana kita meningkatkan, menambah pengetahuan kaitannya dengan penyembuhan. Berarti siapapun bisa untuk menjadi warga atau gimana? Ada persyaratan tertentu? Siapapun bisa, tapi dengan syarat bahwa dia menyukai dirinya sendiri, menyukai masyarakat, dan mempunyai pengetahuan dan praktek pengalaman dalam bidang penyembuhan. Gitu. Nah, untuk menjadi warga itu harus bisa, maksudnya harus mengenal diri sendiri, harus bisa memperobatkan diri sendiri atau ya, gimana? Dirinya harus sehat dulu. Kalau dirinya sudah sehat, punya pengetahuan untuk ngobatin penyembuhan dengan orang lain. Tapi dengan utama, kalau sudah menjadi penyembuh ada 3 syarat. Apa yang dia lakukan ke masyarakat itu metodenya yang dipraktekkan untuk penyembuhan itu pertama kali harus aman. Metodenya harus aman. Yang kedua harus ada manfaatnya. Kalau sudah ada aman, sudah ada manfaatnya, penyembuh alternatif itu harus mematuhi norma-norma agama dan norma-norma adat istiadat ataupun norma budaya. 3 syarat itu. Nah, tadi kan Pak Hari sempat menyebutkan kementerian ya. Berarti terdaftar di kementerian atau gimana itu? Ya, Bermitra? betul. Kita memang jadi mitra daripada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memberikan rekomendasi kepada penyembuh alternatif yang bermodalitaskan energi. Ya, ini jelasnya. Di seluruh Indonesia sekarang itu banyak sekali ada pelang penyembuhan alternatif. Betul. Ya, kan? Nah, kalau orang yang ingin menjadi berpraktek penyembuh alternatif, mereka kalau harus punya organisasi, ada organisasi yang lain. Kalau belum punya, itu mereka biasanya kalau sebelum bertanya ke kelurahan, ke puskesmas, ditanya organisasinya, nggak tahu, nggak punya. Mereka biasanya ditunjukkan ke Apali. Jadi para calon penyembuh itu apabila ingin berpraktek belum punya izin, dia tanya dulu ke desa, kepala desanya, ataupun ke puskesmas. Kalau nggak tahu di mana mereka nggak tahu organisasi apa, biasanya ditunjukkan Apali. Karena Apali sudah terdaftar di kementerian, terdaftar di seluruh kepala desa, terutama di dinas kesehatan. Dinas kesehatan ya tentunya. Ya, kami kalau mereka sudah kepengen menjadi warga, kami tanya, wawancara, kesetiaan dan lain sebagainya, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan lain sebagainya, harus sering bertemu, berbagi dan peduli. Kami kasih rekomendasi untuk bisa praktek ditujukan ke. Oh, berarti setelah menjadi warga itu bisa untuk membuka praktek, tapi harus izin dulu tentunya. Harus ada rekomendasi. Kami hanya memberikan rekomendasi yang bersangkutan adalah layak Atau untuk tidak berpraktek sehingga bisa Dapatkan surat keterangan praktek dari Dinas Kesehatan setempat. Oh, seperti itu. Biarkan sekarang banyak yang menyalahgunakan gitu ya Pak. Jadi mewanti-wanti gitu, gimana caranya? Untuk apakah didikte satu-satu atau gimana? Ya, pastinya kita mempunyai syarat-syarat tertentu ya yang harus dipenuhi oleh setiap warga, setiap orang yang menjadi anggota
di Apali, sehingga Apali pun akan memberikan rekomendasi yang baik untuk anggotanya bisa berpraktek dengan baik. Kami memantau anggota-anggota di mana, di Bali, di Bandung, di mana saja. Di samping yang di Bali, di Bandung ada yang ikut arisan, ada yang tidak. Perwakilan sana yang memantau gimana seseorang itu kayak apa. Oh, seperti itu. Tapi kita tetap mengisyaratkan 3 hal. Nah, dalam proses penyembuhannya membantu, metodenya harus aman, bermanfaat, dan harus sesuai dengan aturan, mengikuti, menghormati aturan norma agama dan budaya. Itu kita pantau. Dan bagian ini bagian daripada memantau juga. Gitu. Kami warga kami tidak boleh beriklan di TV, di radio, nggak boleh. Terus untuk mengetahui kalau seseorang itu bisa mengobati alternatif itu gimana, Pak? Ya, itu dari pertama pengakuan masyarakat, bukan pengakuan diri sendiri loh ya. Oh, testimoni. iya. Kalau aku bisa ngobatin, kalau masyarakat bohong, Nggak jadi. sih yang nggak jadi, nggak boleh. Pengakuan, terus kita tinjau dulu praktek pengalamannya kayak apa, metodenya kayak apa, pengetahuannya kayak apa, ya. Yang terakhir, Pak, harapan kedepannya itu seperti apa? Akan menjadi lebih baik internasional atau gimana? Secara kan udah terdaftar di kementerian dan bermitra gitu. Ya, kita nggak mulu-mulu untuk go internasional. Yang terpenting kita lokal saja, domestik saja sudah menjadi lebih baik, itu lebih bagus. Karena kita pupuk dulu yang akar yang kuat, yang baik di dalam negeri sendiri. Baik, dari Pak Nato mungkin ada tambahan? Sama, kita berangkat dari lokal. Berangkatnya dari mana? Dari diri sendiri. Setelah diri sendiri, keluarga, masyarakat. Sehingga kayak aliran air itu kalau dimasukin batu kerikil, ya lingkarannya kecil, besar, Dia akan melebar dengan sendirinya. kayak lagu lingkaran kecil, lingkaran besar gitu loh, Mas. Oh, Ya, gitu. yang penting bermanfaat. Baik. Ya. Terima kasih